Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my beloved students. How is your condition right now? I hope that you are feeling very good in this occasion so that you can get along with me in this video. Alright, in this video I would like to bring you all to several questions about UTBK, and I got these questions from your second and third tryout. So I think that you have already familiar with several questions, with these questions, and also maybe with the answers, yeah? Alright, before that, I would like to remind you about English questions in UTBK because it is reading skills that you have to master about some strategies to answer the questions, right? Oke, kita akan bahas gimana caranya untuk menyelesaikan beberapa soal yang satu soalnya itu teksnya lumayan agak panjang ya. Nah, tapi kita terbatas dengan waktu. Maka dari itu kita tidak harus membaca semua teks, whole text, no ya. Tapi kita yang pertama adalah baca dulu questions-nya ya. Semuanya kayaknya harus baca dulu questions-nya supaya kita tahu mau mencari jawabannya apa. Nah, setelah itu, setelah kita tahu questions-nya menanyakan tentang apa, nah kita akan lebih efektif lagi, lebih efisien lagi untuk mencari jawabannya di dalam sebuah teksnya. Oke, do you still remember about the types of English questions? Ada apa aja sih di dalam pertanyaannya? Nah, apa yang ditanyakannya dalam soal-soal bahasa Inggris itu? Oke, kayaknya ini masih pada ingat ya. The first one is main idea or topic, yang mencari ide pokok dalam suatu bacaannya. Nah, ini ya, you have to remember that tidak harus dibaca satu teks penuh, tapi minimal untuk topik atau main idea itu dibaca paragraf pertamanya ya. Itu minimalnya, karena in the first paragraph it contains about the background information of the topic of the text ya. Oke, yang kedua, ada yang tahu mungkin setelah kita mencari main idea atau ide pokok, nah saatnya kita mencari detail information ya, secara detailnya. Bisa jadi si pertanyaannya mencari jawaban yang tidak terdapat dalam teks ya, not true about the text, atau yang pengecualian ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu ada inferencing, atau kita menyimpulkan dari suatu bacaan tersebut. Apa sih kesimpulannya? What's the conclusion about the text? Nah, itu adalah inference. Berarti intinya kita harus memahami teksnya dulu, baru kita bisa menjawab. Bagaimana cara memahaminya? Jadi tidak semua vocabulary yang ada di dalam teksnya harus kita ketahui, tidak ya. So we are not translating, but we are understanding the text. Oke, ini selalu Miss ingatkan. Jadi kalian harus memahami, bukan mentranslate. Kalau mentranslate, it means that we have to know all of the vocabularies ya. Kita harus tahu vocabulariesnya. Tapi karena kita memahami, jadi tidak harus semua vocabulary-nya tahu. Makanya kita pernah belajar tentang vocabulary strategies ya nggak? Unknown vocabulary strategies ya. Yang ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa memprediksi vocabulary-nya dengan membaca kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Dan yang kedua, skip it, ya kan? Skip it saja, karena tidak mungkin juga kita satu paragraf penuh tidak tahu sama sekali vocabulary-nya ya. Pasti
ada yang tahu, makanya itu kita koneksikan saja. Oke, and then after that ada juga yang namanya tone, iya nggak? Nah, kayaknya ini yang baru-baru kita bahas ya, tone emosi dari si penulisnya terhadap topik yang dibawakan. Kemudian sebetulnya masih banyak lagi, tapi tidak akan disebutkan satu-satu di sini ya. Oke, then without further ado, let's try to see the first questions. Okay, check it out. Alright, kita lihat pembahasan soal yang pertama ya. Di sini nomornya 38, tapi dalam video ini adalah question yang pertama ya. Baik, seperti biasa kuncinya adalah baca dulu si pertanyaannya ya. Read the question first supaya kita lebih gampang, lebih mudah untuk mencari jawabannya di dalam teks ya. Jangan langsung ke teks nih. Jadi jangan terkecoh dulu sama teks ya. Walaupun misalnya teksnya panjang, jangan terkecoh. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke, kita lihat. The question is, what is the topic of the passage? Oke, jadi dia mencari topik nih. Masih ingat cara mencari topik seperti apa? Please do remember in your mind that topik itu not too general and also not too specific. Tidak general, tidak terlalu umum, dan tidak terlalu spesifik. Jadi harus yang tengah-tengah yang memang mewakili si seluruh teksnya ya. Topiknya, pokok idenya apa sih? Ide umumnya apa? Apa yang dia bicarakan gitu kan? Nah, maka tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu umum ya. Itu harus selalu kita ingat supaya memudahkan untuk mencari topik. Oke, kita lihat di passage or teksnya ya. Nah, di sini kita baca dulu yang paragraf pertama nih, walaupun paragraf pertamanya hanya satu kalimat ya, tapi nggak apa-apa supaya kita tahu dulu apa yang dibahas di dalam teksnya ya, intinya gitu. Let's read the first paragraph, everyone. The tropical rainforest is a forest of tall trees in a region of year-round warmth. Dari kalimat ini saja, kita sebetulnya sudah menemukan topik tapi secara umumnya ya, yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Topiknya itu adalah tropical rainforest. Nah, ini ya yang Miss highlight ini adalah topik umumnya tentang hutan hujan tropis. Tapi kan ini masih secara umum ya. Kita akan mencari topik secara lebih spesifik lagi. Coba kita lihat apa aja yang akan si penulis sampaikan mengenai tropical rainforest ini. Dari mana kita bisa mengetahui? Dari paragraf selanjutnya. Coba kita baca yang paragraf kedua. Rainforests now cover less than 6% of Earth's land surface. Scientists estimate that more than half of all the world's plant and animal species live in tropical rainforest. Katanya si peneliti-peneliti ya memperkirakan bahwa ada lebih dari setengah tanaman yang ada di dunia dan juga spesies-spesies hewan ini hidup di hutan hujan tropis. Nah, berarti ini lebih spesifik lagi. Dia menjelaskan hutan hujan tropis tapi lebih ke plants dan juga animals-nya. Kita highlight ya yang ini. Oke, yang ini ya, yang kalimat ini kita highlight karena dia lebih spesifik lagi nih menjelaskannya. Oke, next. Tropical rainforest produce 40% of Earth's oxygen. Oke, kita lihat apakah masih sama tentang plants dan animal. A tropical rainforest has more kinds of trees. Nah, ini masih menjelaskan tentang plant ya. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda bahwa topiknya sebetulnya dia menjelaskan tentang tumbuhan dan hewan yang ada di hutan hujan tropis. And then scientists have counted about 100 to 300 species. Nah, ini juga masih tentang spesies ya. Kita highlight. Okay, and then 70% of the plants, ini masih plants juga ya, tentang trees. Okay, 70% of the plants in the rainforest are trees. Okay.
About ini 1/4-nya dari semua obat-obatan yang kita gunakan katanya berasal dari rainforest plants. Masih plants ya, tapi ini contohnya. Plantsnya digunakan apa? Ternyata digunakan untuk medicine. Oke, kayaknya ini semuanya tentang paragraf ini tentang ini ya, tentang medicine yang berasal dari rainforest plants. Jadi masih tetap rainforest plants ya. Oke, coba kita lihat di sini each of the 3 largest rainforest. Oke, ini contoh dari 3 largest rainforest. Ada di American, di African, and di Asian. Has a different group of animal and plant species. Oke, untuk American, African, dan also Asian katanya punya animal dan juga plant yang berbeda. Walaupun mereka sama-sama hutan hujan tropis, tapi animal dan plants yang ada di sana berbeda-beda. Coba kita lihat paragraf yang terakhir. Biasanya nih ya, paragraf terakhir itu restate the opinion atau ideas yang tadi disebutkan di paragraf sebelumnya, atau lebih ke conclusion of the passage ya. Coba kita baca. Each rainforest has many species of monkeys. Nah, ini masih menjelaskan tentang animals nih. Kalau tadi paragraf-paragraf sebelumnya tentang plants ya. Kalau sekarang tentang animals, karena ya coba kita lihat lagi paragraf yang kedua ya, yang ada kalimat ini yang scientist nih. Nah, di sini kan dia menjelaskan bahwa tropical rainforest itu punya banyak plants and also animals. Ada dua ya, ada dua hal yang dia angkat, yaitu plants dan animals. Oke, kemudian di sini katanya all of which differ from the species of the other 2 rainforests. Oke, yang mana berbeda? Setiap rainforest punya spesies yang berbeda ya. In addition, different areas, nah ini kayaknya harus kita highlight, different areas of the same rainforest may have different species ya, walaupun sama-sama hutan hujan tropis tapi spesiesnya berbeda. Oke, many kinds of trees that grow in the mountains of the Amazon rainforest do not grow in the lowlands of the same forest. Jadi ya ini contohnya ya, dia memberikan contoh yang lain. Oke, kita lihat optionnya. Jadi intinya ini topiknya atau ide pokoknya dia itu tentang plants dan animals yang ada di tropical rainforest. Let's look at the first option, yang A. The 3 largest rainforests in the world. Apakah dia menjelaskan 3 hutan hujan terbesar di dunia? Ada nggak di dalam teks? Ada ya, di dalam teks ada di paragraf yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini nih, yang ini ya, 3 largest rainforest, American, African, and the Asian. Tapi, pertanyaannya apakah ini sudah mewakili semua teks yang ada di sini? Mewakili idenya gitu? Tidak ya, jawabannya no, karena 3 largest rainforest ini hanya sebagai contoh or hanya sebagai penjelas, supporting ideas ya. Karena kita balik lagi, topik itu harus tidak terlalu umum dan tidak terlalu spesifik. So, answer A is incorrect. B. The biodiversity richness of tropical rainforest. Kekayaan, keragaman, biodiversity itu keragaman hayati kan ya. Kekayaan, keragaman hayati yang ada di rainforest atau tropical rainforest. Apakah benar? Ada nggak di dalam teks dia menjelaskan tentang kekayaan atau keberagaman hayati? Ada. Di mana? Yang tadi kita highlight, yang di paragraf kedua yang ini ya, yang scientists estimate that more than half of all the world's plant and animal species live in tropical rainforest. Ini adalah mewakili semuanya. Kenapa? Karena ke bawah-bawahnya, ke paragraf-paragraf yang bawah ini masih menjelaskan tentang hal yang sama, yaitu tentang plants and animal. So, I think the best answer for this question is option
B ya. But we have to make sure the other option ya. Kita jangan, kalau misalnya kita udah menemukan option yang A, jangan langsung dipilih, tapi kita harus make sure dulu jawaban yang lain. Apakah memang ini yang paling tepat? Karena dalam UTBK ini kan soalnya termasuk ke dalam soal yang HOTS atau Higher Order Thinking Skill ya. Semua option biasanya terlihat sama gitu, terlihat betul, maka kita harus memilih nih. Kita lihat C. The various types set plants in the rainforest. Set plants, type, jenis-jenis jenis-jenis tentang tumbuhan yang ada di rainforest. Oke, my question is, apakah hanya menjelaskan plant saja di dalam teksnya tadi? The answer is no. Bukan hanya plants but also animal ya. Jadi kalau misalnya di sini hanya menjelaskan plant saja, so it's incorrect. How about D? The classification of flora and fauna of rainforest. Classification, dibagi-bagi gitu ya, dikelompokkan. Apakah tadi dikelompokkan? Tidak. Misalnya untuk hutan hujan yang ada di Amerika misalnya hanya ada burung-burung saja, misalnya aves ya, atau misalnya hanya ada reptil saja. Tidak ya, tidak dijelaskan di dalam teksnya, so option D is incorrect. Option E, the medicinal potential of the tropical rainforest plants. Lagi-lagi ini hanya menjelaskan plants ya. Memang betul ada ini yang tadi yang dibuat untuk medicine ya, betul, tapi dia bukan sebagai topik umumnya, bukan sebagai topik yang dibicarakannya, tapi dia hanya mendukung si topiknya ya. So for this question, the answer is B. Jawabannya adalah B. Jangan lupa topik, jangan terlalu umum, jangan terlalu spesifik. Okay, let's move on into the next number. Alright, the second number is, coba kita baca dulu ya. The word cover in paragraph 2 is best replaced by, nah ini the question about vocabulary ya, is asking about the vocabulary. Cover di paragraf kedua. Oke, langsung menuju ke paragraf 2. 1, 2. Nah, cari cover. Ini ya. Oke, kita tandai cover. Coba untuk mencari arti kata si vocabulary tersebut, maka kita harus membaca satu kalimat utuh ya, supaya lebih paham ini maksudnya kemana. Oke, kita baca. Rainforest now cover less than 6% of Earth's land surface. Hutan hujan sekarang meliputi atau mencakup, jadi cover itu adalah mencakup atau melingkupi ya, kurang lebih dari 6% permukaan bumi. Oke, jadi tadi apa? Cover itu adalah mencakup atau meliputi ya. Kita cari di sini yang mana yang cocok dengan cover. A, apply. Apply artinya adalah mengaplikasikan. Sama nggak? Tidak ya. So, apply is incorrect. And then protect. Protect itu adalah melindungi. Berbeda dengan mencakup. Jadi salah. C, broadcast. Broadcast itu kalau tidak salah ya, if I have not mistaken, is menabur. Menabur dan mencakup salah. And then deal with. Deal with itu sama ya atau setuju dengan. Nah, ini juga tidak sesuai ya dengan cover yang ada di sini. Jadi artinya jawabannya adalah yang I, yang spread over. Oke, kita tandai jawabannya adalah I. Spread over. Spread over itu adalah meliputi atau mencakup, sama dengan cover. So, the best answer is E, spread over. Okay, next question. Alright everyone, the next question. Let's read the question. With the sentence, in addition, different areas of the same rainforest may have different species. In paragraph 5, the writer intends to. Nih, perhatikan kata intends yang ada di sini.
Artinya, intents itu sama seperti dengan goal, objektif, atau purpose, yaitu tujuan. Jadi, tujuan penulis menuliskan kalimat ini adalah apa gitu, kita harus mencarinya ya. Maka kita akan langsung menuju ke paragraf 5 karena kalimat ini ada di paragraf 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata ada di last paragraph. Yang mana? Yang ini ya. In addition, different areas of the same rainforest may have different species. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi kan tadi dijelaskan ya sebelum di question sebelumnya bahwa si rainforest ini atau hutan hujan ini mempunyai beberapa spesies yang berbeda di beberapa daerah ya, walaupun sama rainforest ya, sama rainforest tapi berbeda daerah, berbeda juga keberagaman spesies yang ada di sana. Maka coba kita lihat satu persatu ya. A. Describe itu adalah mendeskripsikan the characteristics of different areas in a rainforest. Apakah dia menjelaskan karakteristik itu adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri di beberapa daerah yang berbeda. Apakah dijelaskan tadi? Tidak jawabannya ya, karena walaupun di sini ada nama-nama tempat ya, ada American, African, and then Asian, ini hanya disebutkan contoh saja dari rainforest, sedangkan untuk yang karakteristik masing-masing tempat tersebut tidak dijelaskan. So, option A is incorrect. B. Provide more interesting facts about a rainforest. Memberikan fakta-fakta yang lebih menarik tentang rainforest. Apakah betul itu? Memberikan fakta-fakta menarik lagi mengenai rainforest. Coba kita lihat apakah yang different areas of the same rainforest may have different species ini baru pertama kali dijelaskan atau memang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya? Sudah dijelaskan ya di paragraf sebelumnya bahwa nih di sini nih has different group of animal and plant species. Jadi sudah dijelaskan. Maka yang memberikan fakta baru ini, fakta yang lebih menarik ini kurang tepat karena memang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya ya. C. Compare, membandingkan the species between the three largest rainforests. Membandingkan spesies di antara 3 hutan hujan yang terbesar, yaitu tadi American, African, dan Asian. Apakah dijelaskan? Kalau misalnya mengcompare, membandingkan, berarti harus ada contoh-contohnya. Nah, di sini memang ada beberapa contohnya ya. Contohnya di sini ada monkeys, kemudian ada kind of trees di Amazon forest, tapi tidak secara spesifik ya. Jadi option C itu kurang tepat. D. Emphasize itu adalah menekankan the great diversity of flora and fauna of a rainforest. Menekankan keberagaman yang besar tentang flora dan fauna di sebuah hutan hujan. Betul nggak? Betul, karena ini di sini ada kata diversity. Diversity itu adalah keberagaman. Kalau keberagaman berarti artinya different ya. Nah, di sini dijelaskan ada kata different. Different areas of the same rainforest may different species. Berarti memang ada keberagaman di sini ya. So, option D is correct. Kita tandai dulu dan kita make sure kalau option E itu salah. Show the probability, kemungkinan, menunjukkan kemungkinan of the existence of unfamiliar species, menunjukkan kemungkinan adanya spesies yang tidak familiar atau tidak biasa. Apakah ada di sini? Dijelaskan di dalam teksnya? Tentu tidak ya. Tidak dijelaskan di dalam teksnya. Maka jawabannya adalah D.
Next number. Okay, let's read the question. What conclusion can we draw from the passage, especially on the role of rainforest? Kita cari dulu keyword atau kata kunci dari pertanyaan ini. Kata kuncinya yaitu yang pertama conclusion atau kesimpulan, dan juga the role of rainforest, peranan dari si hutan hujan ini apa. Nah, sebetulnya kita sudah memahami nih apa yang dibicarakan di dalam teks ini. Karena tadi kita sudah menemukan topiknya, ya kan? Topiknya yaitu tadi rainforest itu mempunyai beberapa spesies ya, spesies plant dan juga animal yang sangat beragam, dan juga different areas has different species, punya spesies yang berbeda juga, jadi ada banyak. Nah, kita lihat option A. They are vital, mereka sangat penting for the existence, untuk keberlangsungan hidup, and survival, dan juga sangat survival of many things, menyelamatkan banyak makhluk hidup. Oke, apakah ini sesuai dengan fungsi dari rainforest? Bisa jadi ya, karena di sini dijelaskan vital, sangat berguna, sangat penting untuk kehidupan. Berarti untuk kehidupan itu tidak hanya untuk plants and also animal, but also for human. Dari mana kita tahu bahwa rainforest ini juga bermanfaat bagi human? Di sini ada, kalau kalian teliti, ini ada di sini dijelaskan tropical rainforest produce 40% of Earth's oxygen. Jadi di sini ada oksigen yang diproduksi oleh rainforest, yang mana manusia membutuhkan itu ya. Jadi tidak hanya untuk animal and also plant. And then juga tadi itu yang kedua adalah survival of many living things, menyelamatkan makhluk hidup. Betul, karena kan ada oksigennya juga ya. Nah, jadi sebetulnya ini cocok nih yang option A. Tapi kita make sure lagi untuk option yang lain. B. They preserve many different kinds of flora and fauna. Oke, katanya si rainforest ini memelihara atau melindungi many different kinds of flora and fauna. Betul, ada ya di dalam teks bahwa tadi banyak sekali flora dan fauna di dalamnya. Tapi ingat, si rainforest ini bermanfaat bukan hanya untuk plants dan animals, tapi untuk manusia juga. Kalau di sini kan hanya dijelaskan flora and fauna, plants or animals ya. C. They are the greatest resources of medicinal ingredients. Mereka itu adalah sumber-sumber yang paling bagus ya untuk pembuatan obat. Ya memang betul ya. Tapi kan obat tadi dibuatnya dari plants ya, dari tumbuhan. Mana nih tadi? Coba mencari dulu ya. Yang ini ya, paragraf yang ini ya. Nah, ini ya. All the medicine we use come from rainforest plants. Jadi ini masih menjelaskan tentang plants, yang mana tidak hanya plants ya dalam rainforest itu. Next, they support the development of cures for only specific kind of diseases. Oke, katanya membantu untuk meningkatkan penyembuhan, tapi hanya untuk penyakit yang spesifik saja jenisnya. Ada nggak di sini? Memang ada ya. Contohnya di sini sinkonatri. Nah, yang ini digunakan untuk malaria. Tapi balik lagi, apakah dia yang option D ini menyeluruh tidak di dalam teksnya? Tidak ya. Jadi kita skip. And then option E. They are the source of information of many kinds of species in the world. Information. Bagaimana? Information seperti apa? Nah, ini terlalu general ya. Maka
The best answer for this number is A. Yang ini ya. Nah, oke.